Halo, selamat bertemu lagi dengan Pak Budi. Semoga kita senantiasa sehat dan semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Tidak ada ketentuannya, bisa relasi anak dari, atau bisa relasi kawan dari, atau kalau dalam bilangan bisa relasi faktor dari, dan lain-lain. Ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasi dari A ke B di sini adalah relasi 1 kurangnya dari. Kita akan mencoba menyatakan relasi ini dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Saya gambarkan dulu untuk himpunan A di sebelah kiri, kemudian himpunan B di sebelah kanan. Ini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk himpunan A, kemudian B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1 kurangnya dari, relasinya adalah 1 kurangnya dari. Jadi 1 adalah 1 kurangnya dari 2. Itu ya, yang di kiri itu 1 kurangnya dari yang di kanan. 2 adalah 1 kurangnya dari 3. 3 adalah 1 kurangnya dari 4. 4 adalah 1 kurangnya dari 5, dan 5 adalah 1 kurangnya dari 6. Nah, nama relasinya ditulis di sini. 1 kurang dari. Ini dituliskan di sini nama relasinya. Ini cara yang pertama dengan diagram panah. Ulangi ya, 1 kurangnya dari. 1 itu 1 kurangnya dari 2. 2 adalah 1 kurangnya dari 3. 3 adalah 1 kurangnya dari 4, dan 4 1 kurangnya dari 5, serta 5 adalah 1 kurangnya dari 6. Nah, ini menyatakan dengan diagram panah. Lalu yang kedua dengan diagram kartesius. Nah, sumbu horizontalnya adalah himpunan yang pertama, nah, kemudian sumbu vertikalnya adalah himpunan yang kedua atau B. Nah, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang sumbu vertikal ini 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian 1 adalah 1 kurangnya dari 2. Jadi 1 pasangannya 2. 2 pasangannya 3. 3 1 kurang dari 4. Jadi 3 pasangannya 4. 4 adalah 1 kurang dari 5. Jadi 4 pasangannya 5, dan 5 itu 1 kurangnya dari 6. Jadi 5 ini pasangannya 6. Ini cara kedua dengan diagram kartesius. Cara yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan berarti kita tuliskan dengan tanda kurung Kurawa ya. Kemudian pasangan berurutan adalah anggota himpunan yang pertama pasangannya anggota himpunan yang kedua. 1 adalah 1 kurangnya dari 2. 2 adalah 1 kurangnya dari 3. 3 adalah 1 kurangnya dari 4. 4 adalah 1 kurangnya dari 5, dan 5 adalah 1 kurangnya dari 6. Atau pasangan-pasangannya ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama dengan banyaknya panah, anak panah yang ada di diagram panah ini. 1 kedua tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 sama, lalu juga sama dengan banyaknya noktah
atau titik yang kita buat pada diagram Cartesius tadi. Ini ya. Jadi sebenarnya untuk himpunan pasangan berurutan ini tinggal kita memasangkan saja yang di sini, asal panah ke tujuan panah 1,2, kemudian diikuti 2,3, 3,4, 4,5 dan 5,6. Baik. Yang berikutnya kita bahas fungsi. Fungsi atau sering juga disebut sebagai pemetaan. Apa tahu pengertian fungsi? Fungsi ini sebenarnya juga relasi, tapi relasi yang khusus, relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi yang di A ini harus mempunyai kawan di B dan pasangannya tepat satu. Contohnya ini ya, relasi yang khusus ini merupakan pemetaan. A ini pasangannya 3 ya, B pasangannya 3, C pasangannya 4, D pasangannya 4, E pasangannya 5. Nah, kita lihat bahwa setiap anggota himpunan A ini memiliki tepat satu kawan di B ya. A ini pasangannya 3 saja kan, B pasangannya 3 saja, C pasangannya 4 saja, D pasangannya 4 saja, dan E pasangannya 5. Jangan dibalik loh, A itu 3 kok pasangannya A dan B. Yang diperhatikan adalah himpunan A, himpunan yang di kiri ya. Dengan cara sederhana kita mengingatnya, yang di kiri ini anggotanya harus terhubung di kanan dengan kanan dan tidak boleh cabang di kiri. Ingat ya, sekali lagi, yang di kiri ini semua harus terhubung dan tidak boleh cabang. Itu tadi cara mudahnya. Nah, kemudian ada istilah-istilah dalam fungsi seperti ini. Nah, himpunan A ini kita sebut sebagai daerah asal. Daerah asal ya, daerah asal, asal panah ya, mengingatnya asal panah, daerah asal, atau sering juga disebut sebagai domain, domain atau daerah asal, domain. Nah, kemudian himpunan B ini sering kita sebut sebagai daerah kawan, daerah kawan, daerah kawan atau nama lainnya adalah kodomain. Kodomain. Nah, ini ya, A daerah asal, B daerah kawan. Nah, yang istimewa di sini adalah daerah hasil. Daerah hasil atau range 3, 4, 5. Range itu hanya yang kena panah saja. Jadi yang kena panah ini range ya. Ini 3, 4, 5. Ini yang kena panah dari kiri ke kanan ya. Ring, ingat, hanya yang kena panah saja. Kalau daerah kawan semuanya yang di kanan, gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk menyatakan fungsi. Menyatakan fungsi ada 3 cara juga, yaitu dengan diagram panah, diagram Cartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan, seperti pada relasi. Berikutnya kita bahas banyaknya fungsi dari 2 himpunan. Jika banyaknya anggota himpunan A itu kita sebut sebagai NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang mungkin adalah NB pangkat NA. Jadi banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Sebagai contoh, jika himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B anggotanya A, B, C, maka tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita tahu di sini bahwa A anggotanya ada 4, B anggotanya ada 3, maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B ada sebanyak 3 pangkat 4 atau sama dengan 81. Korespondensi 1-1. Nah, pengertian korespondensi 1-1. Himpunan A
dikatakan berkorespondensi satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Atau dapat dikatakan bahwa A ke B merupakan pemetaan dan B ke A juga merupakan pemetaan atau pemetaan dua arah, ya. Ini dari A ke B, tidak boleh cabang di A, tidak boleh cabang di B, ya. Nah, untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara dua himpunan A dan B, itu adalah jika NA sama dengan NB sama dengan N, ini syarat korespondensi satu-satu ya, banyak anggota harus sama, maka banyaknya korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B adalah N kali N-1 kali N-2 terus kali 3 kali 2 kali 1. Nah, contohnya begini. Ini A anggotanya 1, 2, 3, 4, B anggotanya A, B, C, D. Ini sudah memenuhi syarat untuk berkorespondensi satu-satu, yaitu syaratnya apa tadi? Ya, betul. Banyaknya anggota A dan B kan sama. Nah, ini dalam hal ini adalah sama-sama 4 ya. NA itu 4, NB juga 4. Ini syarat korespondensi satu-satu terpenuhi ya. Nah, sekarang banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari A dan B adalah sebanyak 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada berapa nih? 24. Ya, 24 korespondensi satu-satu. Nah, notasi fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dengan huruf kecil ya. Biasanya F, G, H dan seterusnya. Misal F memetakan X ke Y ya. Ini Fx berarti sama dengan Y. Itu kita sebut sebagai rumus fungsi. Kalau seperti ini dengan notasi fungsi. Tapi kalau Fx sama dengan Y ini merupakan rumus fungsi. Nah, untuk kita lanjutkan yang berikutnya nilai fungsi. Jika fungsi M memetakan X ke AX plus B, maka fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk rumus fungsi, yaitu Fx sama dengan AX plus B. Nah, dengan menggunakan rumus fungsi tersebut, kita dapat diperoleh nilai-nilai fungsi untuk setiap nilai yang diberikan dengan cara mensubstitusikan atau menggantikan nilai X pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang diberikan. Contohnya begini. Jika diberikan suatu fungsi yang rumusnya adalah Fx sama dengan 5x dikurangi 9, tentukan nilai dari F4. Nah, Fx sama dengan 5x dikurangi 9. Nah, F4 kita dapatkan dengan cara menggantikan atau mensubstitusikan X ini dengan 4. Begini, jadi X-nya ini diganti dengan 4. 5 kali 4, 20 dikurangi 9. Jadi F4 sama dengan 11. Contoh 2. Jika F dari 2X dikurangi 1 sama dengan 6X ditambah 12, tentukan F7. F7, kita mencari X-nya dulu ya. F7 kita tidak boleh memasukkan di sini 7, begitu nggak bisa karena ini F7. Artinya apa? Dari F2X min 1 sama dengan 6X plus 12 ini, kita akan mencari F7 ini berapa. Nah, kita cari dulu. Ini harus sama dengan ini. Jadi dari sini 2X min 1 ini kita samakan dulu dengan 7. Kita peroleh 2X sama dengan 7 tambah 1. Maka X sama dengan 4. Nah, sekarang untuk mencari F2X min 1 sama dengan 6X plus 12 tadi, kalau ini nilainya sama dengan 7 itu X-nya 4. Ya, berarti
X-nya diganti 4, bukan diganti 7 ya. 6 kali 4 tambah 12. Nah, kita peroleh 24 ditambah 12 sama dengan 36. Ya. Jadi F7 sama dengan 36 ya. Jadi F7 sama dengan 36. Nomor 3, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b jika diketahui f3 sama dengan 15 dan f5 sama dengan 20, tentukan a dan b. Nah, kita tulis dulu fx sama dengan ax ditambah b. F3 berarti X-nya diganti 3. F3 sama dengan A kali 3 ditambah B, atau 3A ditambah B. Nah, 3A tambah B ini sama dengan 15, karena F3 nya 15. Ini kita peroleh sebagai persamaan pertama ya. Kemudian yang kedua, F5 sama dengan 20. F5 itu berarti X-nya diganti 5, A kali 5 ditambah B, atau 5A ditambah B. Dan ini nilainya sama dengan 20, karena F5 sama dengan 20. Ini persamaan kedua. Jadi kita peroleh 3A tambah B sama dengan 15. Kemudian yang kedua persamaannya 5A tambah B sama dengan 20. Nah, ini dikurangi untuk menghilangkan atau mengeliminasi B. 3A dikurangi 5A, negatif 2A, sama dengan negatif 5 ya. Nah, maka kita peroleh A sama dengan 2,5. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Misalnya saya ambil persamaan pertama ya. 3A tambah B sama dengan 15. 3 kali 2,5 atau 5/2 tambah B sama dengan 15. Berapa nih? 15/2 ditambah B sama dengan 15. Maka B sama dengan 15 dikurangi 15/2. Ini 15 dikurangi 7,5 ya, berarti B-nya 7,5. Ya, jadi kita peroleh nilai A-nya 2,5 dan nilai B-nya sama dengan 7,5.